Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang e-government dalam bidang informatika. Ngomong-ngomong, kami ini siswa dari SMP Katolik Trisakti 1 Medan. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke videonya. Check it out. Apa itu e-government? E-government atau pemerintah digital itu intinya pemerintah tidak lagi bekerja secara manual atau serba kertas, tetapi menggunakan teknologi dan internet untuk melayani masyarakat, seperti mengurus surat-surat atau data jadi bisa lewat aplikasi atau website. Lalu, cara bekerjanya juga lebih cepat. Tujuannya bukan sekedar punya komputer canggih, tapi mengubah cara kerja pemerintah agar lebih efektif, cepat, dan gak ribet lagi. Jenis e-government umumnya diklasifikasikan berdasarkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan. Yang pertama ada government to citizen atau G2C. Ini adalah tipe yang paling umum, di mana pemerintah memberikan pelayanan langsung pada masyarakat luas. Tujuannya mempermudah akses informasi dan layanan publik tanpa harus datang ke kantor fisik. Yang kedua adalah government to business atau G2B. Pengertiannya sama, tapi contohnya berbeda. Contohnya yang pertama adalah sistem perizinan usaha terintegrasi seperti OSS atau Online Single Submission. Yang kedua adalah pegadaian barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau disebut e-procurement. Yang ketiga adalah pelaporan pajak badan usaha. Yang keempat adalah layanan pembuatan paspor online. 5. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PBB secara digital. Yang keenam, pendaftaran CPNS atau bantuan sosial atau bansos. Yang ketiga adalah government to government atau G2G. Jenis ini melibatkan komunikasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah baik secara horizontal atau disebut antar pemerintahan maupun vertikal, pusat ke daerah. Tujuannya adalah integrasi data agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Contohnya adalah 1. Pertukaran data kependudukan antara Dukcapil dengan BPJS atau kepolisian. Yang kedua, sistem koordinasi anggaran antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan. Yang keempat adalah government to employees atau G2E. Ini adalah layanan yang diperuntukkan bagi para pegawai negeri atau aparatur sipil negara atau ASN. Fungsinya mirip dengan HRD di perusahaan swasta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai. Contohnya yang pertama adalah 1. Sistem absensi secara online berbasis lokal atau wajah. Yang kedua adalah pengelolaan gaji, tunjangan dan kenaikan pangkal digital. Yang ketiga, sistem pelatihan daring atau e-learning khusus pegawai. Dengan misal di sini saya akan menjelaskan beberapa slide tentang e-government. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaatnya dan dampak negatifnya. Kita mulai dari manfaatnya ya. Nah, manfaatnya ini ada 4M. Mudah, murah, melek, dan mendengar. Nah, dengan e-government ini kita bisa mudah dan murah untuk mengurus surat seperti akta kelahiran dan paspor. Hal itu bisa dari HP, tidak perlu bolak-balik atau antri panjang di loketnya. Yang ketiga itu adalah melek. Di sini dalam e-government ini kita bisa melek atas informasi yang kita buat. Nah, informasi itu jadi transparan yang membuat orang bisa cek anggaran atau aturan pemerintah di internet. Tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi. Itu mencegah korupsi. Yang keempat, mendengar. Nah, dalam e-government ini suara rakyat cepat sampai. Jadi kalau ada jalan rusak atau fasilitas sekolah yang kurang, kita bisa lapor lewat aplikasi dan langsung dipantau oleh pemerintah. Nah, kita masuk ke dalam dampak negatif e-government. Nah, dampak negatif ini ada 4, yaitu kesenjangan, keamanan, takut, dan tergantungan. Nah, kita masuk yang pertama itu kesenjangan. Nah, dalam kesenjangan ini tidak semua orang juga mempunyai HP atau internet, yang membuat warga di pelosok dalam yang tidak punya sinyal atau orang tuanya yang gagap teknologi atau gaptek bisa kesulitan mendapatkan layanan. Jadi mereka itu bisa merasa tertinggal. Yang kedua adalah keamanan. Nah, e-government ini kan dari HP, jadi kemungkinan bisa hacker untuk mencuri data kita dan membuat kebocoran data. Nah, data pribadi seperti NIK atau foto KTP lebih baiknya disimpan secara digital walaupun berisiko dicuri oleh penjahat siber atau hacker jika sistem keamanannya lemah. Yang ketiga, kaku. Nah, dalam e-government ini bisanya kurang interaksi manusia karena semuanya serba mesin atau aplikasi. Hubungan sosial antara masyarakat dan petugas pemerintah jadi berkurang. Yang membuat masalah butuh penjelasan dan langsung kadang sulit diselesaikan lewat sistem otomatis. Yang keempat, ketergantungan. Nah, bahaya jika sistem error. Jika server rusak nih, ada pemadaman listrik atau internet mati. Seluruh layanan pemerintah bisa langsung lumpuh total dan masyarakat tidak bisa mengurus apa-apa. Jadi mungkin itu. Oke, jadi ini saya menjelaskan sedikit tentang e-government. Tapi sebelum itu aku meminta maaf jika misalnya aku terlalu mencolok melihat slide gara-gara itu tidak terlalu harus untuk menonton. So, langsung aja kita mulai untuk menjelaskannya secara rinci. Selamat menyaksikan. Oke, jadi strategi pengembangan e-government. Yang pertama, pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Yang ketiga, penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik. Sekian penjelasan saya hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Hai, kembali dengan saya Fatmaria di sini. Jadi kali ini saya akan menjelaskan 4 aplikasi yang memungkinkan kita bisa interaksi dengan e-government. Yang pertama ada lapor, yang kedua Satu Sehat, yang ketiga paspor, dan yang keempat signal. Selanjutnya, cara penggunaan aplikasi e-government. Yang pertama, registrasi atau daftar akun. Yang kedua, buka website atau aplikasi resmi pemerintah. Yang ketiga, print daftar. Yang keempat, isi data diri yang sesuai, yaitu NIK, email, dan nomor HP. Dan yang kelima, verifikasi akun melalui email atau nomor ponsel. Yang keenam, login ke aplikasi. Dan yang ketujuh, masukkan username dan password. Dan yang kedelapan, yang terakhir, pilih layanan yang dibutuhkan. Oke, segitu saja, and bye-bye.